Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Setia Belajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Ya, alhamdulillah pada hari ini kita semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa kembali belajar bersama. Nah, pada hari ini kita akan memasuki tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran. Namun sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita melihat apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi setelah anak-anakku memperhatikan video pembelajaran kali ini, diharapkan mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan benar, dapat membuat peta pikiran atau mind map tentang poin-poin penting dari teks bacaan dengan benar, mampu menceritakan keuntungan dari keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha. Nah, perhatikan penjelasan berikut dan mari kita sama-sama membaca materinya. Jadi, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Jadi, kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi, ingat ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi satu kegiatan ekonomi terhambat akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Jadi inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, yang pertama produksi. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Ya, ini adalah seorang petani yang bekerjanya di mana? Ya, di sawah ya. Jadi dia menanam padi, mencangkul. Nah, apakah produksi? Amatilah kegiatan ekonomi seorang petani. Petani menanam padi di sawah, lalu memberi pupuk dan menyiangi rumput yang tumbuh di sela-sela tanaman padi. Setelah bulir-bulir padi mulai bernas, petani mengusir burung-burung yang berusaha makan bulir-bulir padi itu. Saat padi menguning, itulah saatnya petani memanen. Hasil panen lalu dijual. Jadi, dari ilustrasi tersebut, si petani telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dan memenuhi kebutuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa produksi itu menghasilkan suatu barang ya. Kemudian orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Jadi sama dengan petani termasuk produsen karena dia memproduksi. Berikan contoh kegiatan produksi yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Jadi ada banyak sekitar tempat tinggal kita yang bisa termasuk kegiatan produksi ya. Termasuk juga pembuat tahu. Itu juga termasuk kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang dan jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan. Jadi itulah yang dimaksud dengan sumber daya ekonomi. Nah, sumber daya ekonomi dapat berasal dari sumber daya alam. Jadi ini dapat berasal dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Jadi sumber daya ekonomi dapat diolah menjadi modal dasar pembangunan. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Jadi ada keuntungan yang diperoleh seorang produsen.
Selanjutnya, keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Ini dilakukan dalam upaya mencapai kemakmuran hidup. Nah, yang kedua distribusi. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Ya, ini adalah kegiatan jual beli di toko ya. Jadi setiap hari kamu makan dan mengenakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu tempat tertentu. Pakaian juga diproduksi di tempat tertentu lainnya. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Jadi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Jadi orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan. Nah, tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Nah, konsumsi. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika waktu istirahat. Ada yang jajan di kantin, ada pula yang makan bekal dari rumah. Jajan di kantin dan makan bekal termasuk kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang dan jasa atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan dapat berupa uang atau waktu. Dari uraian di atas, kamu mengetahui kegiatan ekonomi dan dampaknya bagi masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, demikianlah materi kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selamat belajar, semoga sukses di dunia akhirat. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan, gunakan masker jika keluar dari rumah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.